jadi pemain bola pro 2008 sampai sekarang main bola kayak jadi wayang. Wow. Dia perannya jadi siapa nih, Pak? Kira-kira nih. Ini kan asli Andi bilang ini kan akumulasi dari berbagai cobaan dia tahun ke tahun, tangan di Liga Indonesia. Kayak ketika dia main Liga 1, Liga 2 atau hal yang dilakukan ini jadi hal biasa loh, kericuhan gini jadi hal biasa. Karena nggak ditanggulangi oleh PSSI kalau dari pandangan saya. Artinya kita sekarang menuju ke tahap yang lebih baik dengan menggunakan beberapa opsi-opsi nih ya. Dengan sistem yang sekarang dianggap tidak bagus, ya mungkin tahun depan akan berubah lagi yang lebih bagus kan gitu. Dan Indonesia PSSI khususnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Koprol Bola. Tayang setiap hari Kamis ya untuk kalian semua. Kali ini kita akan bahas bahwa cuma di Indonesia kita bisa nonton sepak bola, banyak dramanya. Kita juga bisa nonton olahraga sepak bola sekaligus ada fightingnya juga. Cuma di Liga Indonesia, guys. Nah, apa yang mau kita bahas? Pada 11 Februari yang lalu, Persiraja Banda Aceh indikasinya dicurangi oleh wasit pas lawan PSPS Pekanbaru. Persiraja gagal lolos ke playoff Liga 1 karena kalah 1-0 lawan PSPS. Salah satu pemainnya misuh-misuh alias marah-marah di Instastory. Dia bilang Liga Indonesia ini para pemain cuma jadi wayang, kurang lebih seperti itu Instastory-nya. Nah, kenapa hal demikian bisa terjadi? Kita bakal usut tuntas bersama rekan-rekan saya yang tentunya ahli di bidang sepak bola Indonesia. Yang pertama ini adalah sosok yang udah mengalami asam manis pedas gurihnya di sepak bola Asia, Bapak Lano Mahardika. Selamat. Oke. Selanjutnya, the only one, public enemy-nya sepak bola Indonesia, Gian Matsumura. Selamat. Kok selamat loh, Indonesia lagi nggak baik-baik aja dikasih selamat. Wah, emang bener-bener ini udah kontra dari segala sisi ini. Oke. Inilah sosok bisa dibilang sepuhnya sepak bola Indonesia. Mantan manajer Timnas, mantan CEO Persibo Bojonegoro. Sebut dulu. Ay, mantap. Bapak Ferry Kodra, selamat datang kembali di rumah saya, Pak. Fandi, makasih kopinya enak nih ya. Oke. Terakhir adalah sosok pencari One Piece-nya di sepak bola Indonesia. Yes. Mugiwara no Habib. Sama. Kenapa lu ngikutin gue? Oke. Jujur sekali Anda. Kenapa bahas MU? Kita mau bahas Andik ini. Oke. Gimana Kenapa Andik? pandangan Bapak nih? Andik nih katanya dicurangi nih sama Liga nih. Sebenarnya Persiraja dicurangi. Persirajanya. Dia juga sampai ngomong katanya Indonesia nih pemain-pemain Liga Indonesia cuma dijadiin wayang kalau main di Indonesia. Gimana tanggapan Liga 2? Mungkin Liga 2, Liga 1 ya, nggak tahu itu pesan tersirat dari Andik itu. Tapi emang iya sih, emang begitu. Gue ngalamin sendiri, emang iya, mau gimana lagi? Udah sepatutnya emang kayak gitu, Pak. Ya nggak ada pelatihannya dari ketua PSSI kan. Wow, semakin panas. Ketua PSSI kan cuma fokusnya ke timnas doang. Timnas dan tim nasional Citraan buat dia supaya dia bisa maju entah jadi apa. Oke, nih kita ada story-nya nih. Jadi pemain bola pro 2008 sampai sekarang main bola kayak jadi wayang. Wow. Dia perannya jadi siapa nih, Pak? Kira-kira nih. Ini tanggapan Bapak, apa sepatutnya nih pemain kayak gini, Pak? Ya itu, ini kan Pak Ferry. Oh iya, silakan. Sepatutnya nggak, Pak? Nih, sepak bola profesional. Kalau saya kan ini kan sudah rahasia umum ya Pak. Artinya rahasia umum bahwa memang sepak bola Indonesia seperti itulah kejadiannya. Kan sebelum ini ada yang lebih dahsyat lagi kan. Kasus Persibo kan lebih dahsyat sebenarnya daripada ini. Yang ketika dia skor 1-1, yang dia harusnya bisa dapat promosi ke Liga 2 kan, tetap Liga 2. Akhirnya ke Liga 2 ke promosi ke Liga 2 yang promosi dia digagalkan hasil draw-nya oleh RIB, ya kan. Habis itu dia nggak mau main, kena lagi hukuman 500 juta. Kan artinya kan lebih dahsyat daripada ini. Ini mungkin karena Andik terlampau emosi lah. Menurut saya ini hanya emosi sesaat aja. Karena Andik mungkin terbeban oleh target dari Persiraja yang berharap dia mengontrak Andik
bisa membawa Liga Persiraja ke Liga 1. Ambisi ya. Iyalah, ada ambisi di situ Andik. Andik mungkin ada ambisi Andik yang nggak tercapai. Dan kalau masalah wasit, Andik pasti udah paham lah wasit Indonesia seperti apa kualitasnya. Ya. Menurut saya ya nggak usah terlampau di seperti ini kan lah. Menurut saya nggak usah diekspos terlalu berlebihan lah. Nah, kalau menurut gua perlu. Nah, gimana nih Pak Rano nih, coba nih. Perlu nggak dia kayak gini nih? Terus apa sebenarnya tujuan dia bikin status ini menurut pandangan Bapak aja? Perlu dan perlu juga pemain lain juga bersuara hal yang sama terhadap kualitas liga kita. Ya. Ini kan asli Andik bilang ini kan akumulasi dari berbagai cobaan dia tahun ke tahun tantangan di Liga Indonesia. Ya. Baik ketika dia main Liga 1, Liga 2 atau apalah itu gitu. Nah, dan sekarang kan zaman semua serba sosmed. Ya kan? Untuk menarik perhatian ketua umum perlu ini kan, perlu ngecek di sosmed. Mau nggak mau gitu. Jalur-jalur itu meskipun itu bukan jalur resminya federasi ya, tapi itu yang nampaknya akan diatensi oleh ketua umum Erick Thohir saat ini. Tapi kan masalah ketidakpuasan pemain terhadap wasit kan bukan hanya di Indonesia, ya kan? Dari luar pun juga ada. Tapi di luar kan ada tindakan perbaikan setelah itu. Di kita kan enggak. Same old thing every season. Hal yang sama terus berlaku tiap musim. Coba, apa yang berubah soal Liga 2? Terlebih kan kalau saya Liga 2 ya benar Liga 2. melihat case-nya Andik ini kan Andik benar-benar misu sama liganya ya. Pemain Indonesia pun beberapa kali mengunggah story merasa ketidakpuasan pada netizen, bahkan pelatih atau apa itu. Berarti kan ini mental mereka juga harusnya tidak selayaknya kan mengungkapkan kekecewaannya lewat Instastory atau gimana? Ya artinya kalau Andik mau lebih gentle, jangan ke sosmed yang bisa dilihat oleh semua orang lah. Artinya dia lebih baik dia datang ke PSSI sebagai ketua komisi wasit sekarang kan, ya kan, diceritakan lah apa semuanya dengan dia audiensi ke ketua PSSI, mungkin akan lebih didengar daripada seperti ini kan. Artinya begitu sudah melebar kemana-mana, ya mungkin juga didengar, tapi kan reaksinya mungkin agak lambat gitu. Maksud saya janganlah mentang-mentang sekarang dunia sosmed, terus dunia itu dijadikan kekuatan untuk menjatuhkan seseorang, untuk menjatuhkan apa kan bisa jadi kan? Tapi kan kalau misalkan langsung ke PSSI, misalkan dia bersuara ke PSSI gitu kan, apa nggak takut dibungkam sama PSSI? Bukan bungkam, dia nggak direspon. Nggak direspon, mungkin direspon, oh ya Nik gitu doang, tapi dibungkam, akhirnya kita nggak tahu apa yang terjadi di Liga 2. Ya tapi seenggaknya kan ada upaya dulu lah. Makanya kalau sebelum melakukan sesuatu harus dipikirkan dulu matang-matang. Saya kan gitu kan. Penting ada actionnya dulu. Action dulu, pentingnya dulu. Oh, saya harus menghadap ketua PSSI ini sebagai ketua komisi wasit. Mana wasit saya merasa dicurangi oleh wasit, ya kan? Jangan dikit-dikit cerita di sosmed kayak ABG labil jadinya. ABG labil. Emang dia kan dulu Rising Star bro. Iya. Rising Star dulu kan? Kan dulu. Dan sempat di tackle Beckham juga. Prestasi itu. Prestasi Andi apa di tackle Beckham ternyata. Ada Indomie. Oke, ini bicara Liga 2 Pak Rano ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Liga 2 saat ini sampai sebegitunya loh pemain ngungkapin kekecewaannya? Berarti kan kalau saya menangkap ini dia kalah, ya kalah bukan karena kalah fair, kalah dicurangi. Kalau kalah fair nggak bakal sebegininya, Andik. Ya begini ya, ini kan mungkin publik sudah sebagian tahu Liga 2 itu saat ini menjadi anak tiri dari LIB. Anak tiri. Anak kutip ya, ini. Ya. Perlakuan antara Liga 1 sama Liga 2 itu sangat jauh, bumi langit lah. Liga 1 ada VAR, Liga 2 nggak ada VAR. Ya kan? Di Liga 2 klub bisa mengamen serius di putaran pertama atau di babak penyisihan. Lalu ntar bermain serius di babak playoff-nya, mau untuk playoff yang degradasi, mau yang playoff promosi. Ya kan, ini bukti contohnya Subang deh untuk penyisihan hancur-hancuran kan dia, kalah. Sekarang degradasi seperingkat 2 dari di bawah. Ya mungkin Subang sudah mengevaluasi di mana letak kekurangan mereka. Akhirnya kan mereka juga ada ikhtiar. Mereka ganti pelatih, ya kan, segala macam. Apa you melihat ada faktor teknis di situ? Ada banget Om. Apa faktornya? Ya sekarang ini mereka mikir ngapain kita serius di babak penyisihan? Ya kan, mendingan kita main seadanya aja. Toh juga kita juga nggak ada target untuk promosi, yang penting bertahan di Liga 2. Nah bertahannya mana? Bertahannya fight di playoff degradasi. Di degradasi mereka fight beneran. Entah cara fightnya seperti apa cara dia benar improve technical side dari timnya dia secara teknis, atau dia main non teknis. Ya mungkin dia belanja wasit atau belanja orang.
Bursa transfer wasit. Enggak gitu loh. Belanja wasit pakai kreseknya gede apa? Jauh nih nggak tuh? Soalnya emang berarti kalau Sabite. kalau kayak gini kan regulasinya yang harus dibenahi ya Pak ya. Soalnya ya bukan merasa regulasi. tidak adil aja gitu. Dari Jadi- peringkat berapa gitu malah ikutnya playoff degradasi bukan kan nggak regulasi adil. kalau gini nih. Kita mau buat regulasi setinggi langit juga kalau yang nyalakan juga masih oknumnya miring ya. Ternyata akan miring regulasinya. Ini bukan soal regulasi, ini soal orangnya yang menjalankan liganya seperti apa. Gimana Pak? Bib, lo tanggepin aja nih Pak Lano nih. Liga Babon. Semua harus Ya. diubah coba. Ya menurut gua kalau misalnya lagi diubah agak sulit juga ya. Karena di Liga 2 kan terutama begitu banyak berbagai macam klub kan. Dan pastinya dengan tantangan berbeda-beda setiap klub. Dan mungkin dari hasil dari LIB yang salah satu cara terbaik ya saat ini dengan format sekarang kan. Iya. Tapi ini gue juga mau masukin nih soal saya tadi bilang soal klub di berbeda-beda kondisinya. Tapi kan kalau nggak salah musim depan tuh udah 20 tim kan Liga 2 ya. Ya ini mau 20 tim, mau 10 tim, mau berapa? Liga 2 ini juga harus ada lisensinya. Artinya jangan semua klub di Liga 2 tuh yang promosi dari Liga 3 pun harus dicek semua tuh dia punya kelayakan. Ya kan? Jangan sampai, maaf nih, bagi gua Stadion Subang mana lagi yang itu kok bisa lolos Liga 2 tuh gua bingung ceritanya tuh. Iya karena mungkin gini loh, artinya sembari berjalan kita benahi semuanya. Toh di Liga 1 pun juga kemarin kan sembari berjalan dibenahi semuanya. Makanya ada Persita harus main home-nya di Bali. Ya, itu kan. Semuanya artinya semuanya kan harus dibenahi pelan-pelan. Karena Liga 1 dulu dibenahi nih. Habis itu mungkin Liga 2 akan dibenahi. Itu kan karena Pasti kepentingan PUPR karena target kejuruhan Om. ya mungkin Kanjuran kan nggak semua harus Liga 1 yang dibenahi dong. Liga 2 juga kan harus peserta di Liga 2 juga harus dibenahi. Ya sebagai lawangan. Ya harusnya kan harus ada pembinaan seperti itu kan. Ya artinya bahwa menjadi sesuatu yang lebih baik kan nggak apa-apa dong. Kayak kita gini lah, you sudah biasa jalan yang jalannya mulus, tidak ada macet. Tiba-tiba ada pembangunan apa-apa sehingga buat macet segala macam kan jadi rusak. Nah kayak seperti itulah. Artinya kita sekarang menuju ke tahap yang lebih baik dengan menggunakan beberapa opsi-opsi nih ya. Dengan sistem yang sekarang dianggap tidak bagus, ya mungkin tahun depan akan berubah lagi yang lebih bagus kan gitu. Dan Indonesia PSSI khususnya ya. Itu kan dia bisa cepat untuk membuat peraturan-peraturan baru kan. Tapi Om, ini maaf nih, mungkin gua bisa bilang kita udah lama di bola. Cerita bahwa kita butuh waktu pelan-pelan gini. Ini kan cita-cita ulang lagi nih, ya kan? Lagu lama nih. Begitu ganti kamu, gitu lagi alasannya. Kita perlu lagi butuh waktu ini. Mau sampai kapan Om kayak gitu jawabannya? Tapi gini Om, yang penting kan ada ketika dulu ketua sebelumnya ya maaf ya, itu dia kan hanya only talk ya, dia nggak ada prakteknya nggak kelihatan nih. Nah sekarang kan udah kelihatan nih, ya kan udah kelihatan nih, oh udah semua stadion pembenahan. Kita bisa bayangkan kalau ketika sudah selesai Liga 1 semua bermain di kandangnya masing-masing dengan stadion yang sudah bagus kan, kita Terus lihat ya. Liga 2 kapan? Ya kan, ya habis itu kan Liga 1 sudah selesai, baru Liga 2 jalan, Liga 2 masuk dalam Oke, gini. Kalau sama langsung ini susah dong. Gue pengen denger Gianni belum ngomong nih. Iya. Sebenarnya statement Gianni menarik nih. Pasti dia nih. perlu isi bensin dulu, Oh, isi bensin dulu. Udah, Bob. Bayangin gue dari pagi belum makan. Ya ampun, katanya 3 tahun belum makan belum. Nih, di sepak bola Indonesia nih unik ya, menurut gua. Karena apa? Kayak timnas aja dibenahi atasnya dulu. Ya. Liga pun demikian, Liga 1-nya Ya. dibenahi dulu. Ya. Ntar kalau misalkan timnasnya bagus, Liga teratasnya bagus, seakan-akan yang bawah-bawahnya nih dilupain. Lupain ya. Harus ada masalah dulu. Ya. Kenapa demikian bisa terjadi kayak gitu terus-menerus gitu? Ya. Mungkin ketua umum PSSI sekarang punya tujuan lain. Apa tuh? Kayaknya dari setiap ketua PSSI punya agenda masing-masing. Punya Punya masing-masing dan yang dibenahi cuma atasnya doang, gitu, permukaannya doang. Kayak pada saat ini kan yang diperhatiin cuma timnasnya aja nih. Ya soalnya kita nggak bisa munafik, timnas itu apa ya, wave-nya tuh yang paling kencang lah kalau di masyarakat Indonesia ya. Apalagi kalau kita lagi menang, jadi cukup wajar juga kalau dia cuma memperhatikan timnas doang. Tapi gue sangat mengkritik kayak gitu, itu nggak boleh terjadi. Sepak bola manapun, di mana-mana mah bawahnya dulu yang dibenerin, baru atasnya. Gue bayangin coba, kita ambil case-nya, let's say Uzbekistan lah, Asia Tengah itu. Dia kan benerin dulu tuh pembinaannya, terus pelan-pelan liganya, liga profesionalnya kan, baru sekarang ujung-ujungnya ke timnas kan. Timnas sekarang akhirnya punya talent pool yang cukup oke lah. Nah, kalau di negara-negara lain, gue hampir nggak pernah nemuin tuh kasus benerin timnas dulu baru liga. Di mana-mana tuh grassroots-nya dulu, yang paling dasarnya dulu, baru timnas.
Soalnya liga kita tuh ada emang kelewat lucu banget sih. Kalau misalkan ngomongin Liga 2, kemarin gue baca salah satu postingan di Instagram ya. Ya. Ini pemainnya sendiri loh yang ngomong loh. Andi. Bukan. Oh, bukan. Gue lupa siapa namanya ya. Mungkin nanti gue coba cari lagi. Dia itu main di Liga 2. Dia di postingan soal apa tuh ya? Dia ngomong tambahan waktunya tuh harusnya 5 menit, tapi malah lebih. Pas ditanya ke wasitnya, ini kok tambahan menitnya kelebihan? Jawaban wasitnya apa? Oh saya lupa. Wow. Kan lucu kayak gitu. Lu bayangin tuh, bobrok banget gak? Ini liga profesional ya. Liga 2 loh. Artinya mereka semua diberikan tanggung jawab, memang diberikan imbalan yang lumayan tuh untuk timnas Indonesia ya. Iya. Oke. Kita Kalau menurut saya gini loh, tadi kan bandingin timnas di prioritaskan Ya. macam. Ya saya lama lah di sepak bola ya. Saya lihat ketika timnas kita berjaya pada suatu event. Dulu kan yang berjaya masih kelas-kelasnya SEA Games, ya kan. Nah itu baru udah liganya mulai riuh, ya kan. Ya. Di situ nggak lagi berjaya, mulai kendor lagi. Ya kan? Nah mungkin sekarang Erick Thohir tuh memberikan suatu Inovasi. Jadi gue harus ubah nih. Coba gue timnasnya gue perbaiki dulu semuanya. Ketika timnas ini bagus, diharapkan bisa memberikan spirit ke bawah-bawahnya nih. Nah, kalau Ya kan? liga, Pak, kita fokus ke liga dulu. Oke. Kita terlalu lebar. Tapi Kalau liga. tapi itu terjadi nggak spiritnya? Meningkat nggak spirit di liga? Iya kan belum hari ini kan udah mulai kebentuk. Artinya gini loh. Artinya kan ini kan timnas kan belum sampai ke sasaran. Kalau timnas sampai ke sasaran ke Piala Dunia nih, ini ya saya yakin ketika timnas kita ke Piala Dunia itu akan merubah semuanya Tapi wajah sepak bola. yang spirit lainnya itu mas supporter doang. Yang para pelaku bolanya biasa aja tuh, yang para pemain bolanya karena berpikir, tau juga gue nggak bakal dipanggil timnas kok yang main diaspora. Iya artinya kan sekarang kan jadi ada persaingan nih. Oh gue mau masuk ke timnas kan ternyata tidak semulai seperti dulu. Ya enggak. Oh berarti gue harus masuk timnas gue harus ngelewatin satu naturalisasi, kedua harus prestasi nih. Prestasi. Ya, itu yang dicari kan. Nah, gue harus prestasi nih. Tapi mau gimana mau prestasi om di Liga 2 baru mau berjuang sekuat tenaga di pertandingan diatur. Nah, itu kan faktor. Iya nggak artinya juga kan Liga 2 juga jangan dianggap sebelah mata ya. Kita kalau kemarin buktinya ya waktu di AFF Sintayong Ya, kipernya lagi kiper Liga 2 ya kan kipernya Bekasi. Artinya kan di Liga 2 ternyata juga ada berlian yang ada dari sana yang kita hasilkan. Kan seperti itu sebenarnya kan. Oke, kita bicara liga ya. Ini bukti bahwa Ini Liga 4 malah. pembinaan atau koordinasi liga masih tidak sebaik itu PSSI. Ini main bola apa UFC nih? Iyalah, ini kan sahabat saya Pak Akmal Marhali ini kan Ya. juga artinya kan terus mengekspos ini kan karena Ya. dia juga kan tergugah hatinya. Ya. Kok ada kejadian seperti ini? Ini saya setuju. Ini sesuatu yang nggak bagus lah. Sesuatu yang nggak bagus dan ini memang kalau didiamkan juga akan terjadi suatu pembusukan di dalam kompetisi. Artinya teman saya ini, sahabat saya ini, Mas Akmal ini akhirnya juga akan melebarluaskan foto ini ke semua. Akhirnya ada tindakan juga kan dari LIB kan, dari Komisi Disiplin. Apa kalau boleh tahu Pak tindakannya? Dihukum 1 tahun kan? 1 tahun untuk Iya untuk pelakunya sama pelatih sama wasitnya kan. Kalau nggak salah kemarin Liga 2 tuh yang Persiraja lawan PSPS kan juga tuh di akhir wasit. Ini level terendah dulu gitu. Oh gitu. Ini bukti bahwa sebenarnya ya kurangnya perhatian, mungkin kurangnya. Kalau Liga 4 itu udah dianggap nggak ada tuh sama orang PSSI Jakarta. Malah nggak ada. Udah gue bilangnya gitu aja. Nah sekarang ini dulu Liga 2 nih. Kenapa tuh? Andi tuh bobrok, ya kan? Supaya nggak bobrok, mesti gimana supaya nggak bobrok tuh? Apa yang mesti dilakuin? Terutama oleh para klub peserta Liga 2 Ya. masih mau tahun depan atau musim depan menjalankan liga seperti ini, Enggak gitu. menjalani liga seperti ini. Persoalannya apakah komentar Andik ini diamini oleh pemain-pemain lain di luar pemain Persiraja? No. Pasti enggak. Kalau saya tidak mengamini, apakah mereka juga Atau siapa tahu mereka sebenarnya mau bersuara juga cuma nggak ada keberanian. Iya. Nah iya, berarti Andik melakukan itu karena emosi sesaat. Ya toh, tidak dengan pikiran yang jernih. Mungkin dia capek habis pertandingan. Iya, gak jernih. Main HP, gua kesel nih gua kalah, gua upload deh. Aduh, bete Iya, kan. cancuk. Tapi kalau gue ngeliatnya, kan. gue ngeliatnya Andik itu mengeluarkan apa yang udah dia tahan yang Selama seperti yang ini. Lama bilang yang selama ini udah Akumulasi. Iya, udah lama banget akhirnya dia keluarin kemarin. Momennya pas juga kemarin kan. Soalnya Persiraja 2 kali beruntun loh kan musim lalu kalah di Enggak Gian Pak. Aduh Bapak jangan Musim lalu. Gian aja Gian. musim lalu kan kalah di final playoff waktu lawan Ya. Malut.
Terus sekarang gagal juga lawan PSPS Pekanbaru ya sebenarnya dia juga udah bete juga lah. Dua musim beruntun tapi ya enggak, tapi benar menurut gua kayaknya dia emang mengeluarkan unek-unek dia yang udah dia tahan selama ini. Ya itu dia kalah mungkin karena timnya jelek aja kali. Coba. Bisa aja kan? Bisa aja ya. Bisa juga. Gak melulu karena ada kesalahan bisa dari juga. non teknis. Kalau misalkan emang ini yang dipendam udah lama nih, misalkan udah lama banget nih. Kenapa pemain seangkatan Andit nggak ada yang bersuara juga? Kalau emang merasa dizolimi sama Pemain seangkatan Andit kan rata-rata udah nggak main bola. ya sliding-slidingnya beda 3-4 tahun lah. Itu kan nggak jauh-jauh banget tuh. Selama ngikut meliput bola di luar nggak ada tuh yang namanya pemain atau pelatih itu menyalahkan wasit. Oh ada. Enggak artinya komentar bahwa lo kalah karena wasit ya? Oh enggak, saya nggak mau ngomongin soal itu. Pasti Tapi gitu di Indonesia ditanya. banyak. Loh iya, tapi kan apa komentar adik ini terus menimbulkan gelombang panas? Masalahnya gini Enggak, sekarang nggak ada Masalahnya gini. masalahnya. Karena gini, Oke, Pak. Entar dulu di luar tuh kan semua tas proses. Ketika mereka komplain mereka didengar, ditampung, akhirnya dilakukan perbaikan untuk musim depannya. Nah. Di Indonesia kan kagak. Nah, Kalau di maksudnya Indonesia itu. kenapa nggak Pasti kan ditanggapin? dicoba. Karena ini Pak, hal yang dilakukan ini jadi hal biasa loh, kericuhan gini jadi hal biasa. Karena nggak ditanggulangi oleh PSSI kalau dari pandangan saya. Diwajarkan ya karena ya udahlah, ntar juga ribut lagi, ujung-ujungnya gitu. Bukan, maksud saya kan Andik bisa audiensi ketemu sama tim Persiraja, ketemu ketua PSSI sebagai ketua komisi wasit. Ya ini masalah wasit katanya kan. Ya ketemu dulu lah, atau jangan dulu reaksi ini yang membuat ini. Dan ironisnya reaksi yang begini akhirnya nggak ada gelombang apa-apa tuh. Berarti pada diskusi. Iya. Kalau gua maunya class action. Mending main-main pada kalau Andi mau berapa sama ada pemain yang mau menggalang soal apa kekuatan ini, ayo kita pada rame-rame. Tapi ini kuping gua kalau pemain mau class action. Ya Pak, ya pasti nggak mau, pasti ada pemain yang kanci, gue tahu. Tapi paling nggak pengurus tuh harus berani apa pada buka suara. Union khas. Tapi sekarang yakin gue juga pengurus Persiraja juga diam. Ya karena Betul. Nggak mungkin berani. hanya ada beberapa Udah. sederet Nggak mungkin. gimana ya, sederet beberapa klub yang merasa dirugikan berani speak up tuh jarang banget emang. Karena kalau speaker tuh saya nanti ditambah. Nah, makin dizulimin. Entah yang non teknis apa ya. Nah, pemain makanya lama. karena tahu ada begitu, kenapa nggak baik-baik aja datang? Iya, Ya udah, berarti semua diskusi lah. Berarti Bapak mengamini bahwa sepak bola di Liga 2 ini sebenarnya udah diatur kalau kayak gitu. Lo bukan, kalaupun merasa Kalau tidak merasa diatur, merasa dicurangi, ya mereka datang baik-baik aja, nggak usah pakai sosmed di masalahnya luaskan. Sekarang gue tanya, iya tadi. Datang baik-baik aja masih gini-gini juga kan. Sebelum-sebelumnya pernah ada action ya Om? Kalau soal klub datang memprotes tuh bukan lagi sekarang. Itu banyak, Pernah. ya, itu banyak. Tapi baik-baik aja juga sama pendekatannya. Enggak, pasti juga akan ada action dari kalau ini. Kalau pengalaman gue dulunya tadi kerjain klubnya. Oh Nah, kalau waktu zaman saya dulu, saya nongkrong di PSSI, nongkrong di LIB, Liga ya kan? dulu. Nah. Terus, wah dari Persiraja tuh datang tuh, ngapain tuh? Datang ketemu sekjen, ketemu apa kan? Nah, terus dia habis itu keluar dari kantor, pasti kita tanya wartawan, ada apa Pak? Oh ini kasus yang kemarin ini kita protes segala macam. Oke, kita dapat nih wawancara satu pihak ke pihak lain nih untuk cover both side. Pihak PSSI dia tanya, oh kenapa gimana? Ya ini nanti akan kita pelajari, terus kalau memang ada kesalahan akan kita tindak wasitnya. Itu kan enak. Tapi kalau misalkan saya yang Itu pengalaman saya wartawan ya. yang di Seperti penjelasan itu. Pak Lano tadi yang apa? Tim Subang ya Pak ya? Yang di babak playoff yang ancur-ancuran tuh tiba-tiba pas Enggak, di Indonesia, contohnya di Indonesia dia punya Iya, di, Sekarang peringkat 1 kan Subang. di ya? playoff degradasi ya. Dua. Bisa bounce back ibaratnya. Hebat banget itu. Hebat. Dari materi pemain apa dia bongkar pasang seluruhnya? Aneh. Itu dia kayak Adi Aksa juga gitu kan ya musim Iya. yang sama kan? Di sepak Dia bola segala menarik, sesuatu papan bisa bawah terjadi. juga. Membangun chemistry nggak semudah itu, Pak. Tapi gini, Betul, benar, maksud itu gua bisa gini. jadi. Ngapain bikin Liga 2 seperti itu? Bikin misian yang ada artinya. Iya. Langsung aja dari awal mereka semua fight, ya kan? Sampai akhir misian. Ambil 3 terbawah lah kalau mau playoff-playoffan. Apa 200 dari yang itu Promosi. langsung promosi. Nah, 3 Nggak terbawah pakai lagi terserah nih, mau nggak pakai playoff. lagi Nggak apa pakai apa playoff misi atau apa ini. Iya, Ini itu kan kayak bercanda kayak gitu. Iya, Karena iya, saya mungkin- nganggapnya ada mungkin- indikasi apa ya, jual beli Iya. pertandingan Soalnya kan takutnya kan. kalau pakai format playoff gitu kan klub bisa ngira-ngira. Iya. Jadi gini misalnya. Indonesia, Naker. Iya. baik LIB maupun PSSI kan masih bertitik tumpu pada sponsorship. Pak sekarang ini pada kopi TV televisi. Ya, mungkin kalau televisi dari pihak televisi, gue maunya agak panjang nih. Gimana dibikin nih kompetisinya agak panjang kedua nih, ada yang bikin ini, ya kan bisa jadi itu. Ya kalau juga. agak panjang bikin aja grupnya 2. Ya, kan nggak tahu jangan Sekarang jadi aja, seperti itu kan. Kalau mau agak panjang bikin aja grupnya 2. Jadi jumlah pertandingan lebih banyak buat tiap klub. Tapi sekarang tiap klub banyak yang juga
nangis kan teriak nggak bisa bayar. Oh iya, kalau bikin 2 Makanya- panjang gitu agak repot kan. Malah Repot, gawe karena aja nggak berangkat, bisa. Nah, Kos makanya besar. dari awal yang pertama dibedain license cakep dulu. Liga Lisensi. 2 kalau dia nggak mampu Liga 2, udah kosong Liga 2 gitu loh. Ngapain bikin capek diri? Kasih chance buat klub yang memang kuat secara finansial. Ya kalau gitu Kalau kan enggak jual klubnya, kalau dia nggak sanggup mau biaya klubnya, lepas dong klubnya. ya kalau main penjual kan ada alih status. 2 kali 1 Kan ada klub yang dari Liga 3 sebenarnya ini dari sisi semuanya PT segala macam memenuhi. Orang bagus Liga 2 aja langsung kan nggak bisa juga. Ya nggak bisa juga, enggak Ya, gitu maksud gua. nggak bisa juga, Nggak bisa kan? juga maksud gua. Ya pemiliknya kalau angkat tangan aja langsung. Tapi kalau mau tegas bisa, soalnya Jerry pernah loh kayak gitu. Dari J2 nih, dari J3 nih, dia mau naik kan, nggak bisa karena lisensinya nggak memenuhi. Tapi di J2 pas musim depannya kualifikasi lagi dia nggak lolos, Iya. turunin langsung. Saya tuh bawa di kereta api ke kantor terus memikirkan kalau saya jadi ketua PSSI dia. Saya akan tunjuk Pak Lano ini jadi ketua LIB. Saya jadi apa, Pak? Iya kan? Saya tunjuk itu. Saya Dan saya maunya sama Lano saya maunya bahwa kalau memang yang Liga 1 itu klub-klub tidak memenuhi syarat, yang ada cuma 10 aja kita mainkan. Gitu loh. Saya punya mau seperti itu. Minimal 8 kok minimal. Iya kan? Tapi Dia ada kan kerugian kan? aksiar gimana, Pak? Ya? Kalau Nggak ada peduli saya, nggak peduli kan saya kan kaya, ketua PSSI kan kaya saya raja minyak kok, biaya Nggak. Arab kan nggak saya, gue punya begitu. Kalau gue PSSI juga mesti hidup sendiri, jangan ngalahin donasi dari figur-figur ketua umumnya. Ya kan kalau gue ketua umum gue bilang, gue mau seperti itu. Jadi utama Iya, lagi nanti PSSI. Ini kan karena ini Indonesia ini kan dari dulu zaman saya juga saya bukannya ini ada kepentingan di dalam situ ya kan, kepentingan politis ada, ya kan, kepentingan ya sponsorship ada segala macam kepentingan. Sekarang kepentingan sponsorship coba ada pasti kepentingan sponsorship sehingga ada klub yang bisa lolos langsung ke Liga 1 ya kan, ada juga yang ini, ada banyak kepentingannya di sini. Coba tadi Habib mau ngomong nih, Habib nih. Kadang-kadang banyak urusannya tidak mengerti kan di dalam internal PSSI. Apa contohnya, apanya? Ya sudah bilang tadi, mengapa dibagi ada sistem penyisihan lalu playoff dan segala macam. Ya mungkin karena untuk bagi-bagi hak siar kan. Dan secara kos untuk dari satu kota-kota lain mungkin ada klub yang nggak mampu juga. Ya kalau nggak mampu ya nggak usah main Bisa ikut Liga 2, iya. Oke. Itu aja dia. Tapi kan PSSI juga memikirkan gimana cara mereka tetap bisa Iya, untuk kompetisi. mengakomodir supaya dia Berarti itu ikut. pemaksaan. Kalau makin banyak tim yang nggak profesional tapi dipaksakan untuk ikut kompetisi profesional, gimana kualitasnya nanti? Tapi kan makanya secara- dicari jalan tengahnya gitu. Iya, Kan karena tadi bilangnya Om Ferry bilangnya supaya durasi lebih lama liganya, supaya TV lebih sisa. Iya, iya. Durasi lama berarti harus dibikin simple grupnya, Ya, saya 2 grup bilang, aja. mungkin ada permintaan gitu kan sekarang selama ini kan begitu juga. Kok permintaan dari TV nih hak siar supaya maunya seperti ini, seperti ini. Kan ada loh PSSI yang nurut seperti itu, harus liga nurut seperti itu karena kan hak siar. Sekarang Tapi- pendapatan terbesar dari kompetisi dari mana kalau nggak dari hak siar? Tapi ngomongin soal aksiar nih ya, Iya kan? Liga 2 nih ya. Hah? Nih Hill, ayo. Sekarang subsidi dari liganya berapa ke tiap klub? 1,2 Nah, setengah. ya. Nah. Bicara itu tuh, bahas Sementara klub anggaran-anggaran. penghasilannya berapa? Minimal berapa? Dalam mengiringi Liga 2 selama berapa nih? 4 bulan? 5 bulan? Sekarang 5 bulan. 5 bulan? Nah, seberapa habisnya Tapi mereka? gini lah, ketika dia mau main di Liga 2, dia harus prepare semuanya dong. Harus siap langsung semuanya dong. Kan udah tahu Liga 2 itu membutuhkan dana sekitar 15, 5 atau 10 sampai 15 M. Nah, mungkin Berarti dia sudah siap itu. Nah, mungkin maksudnya Om Lano yang tadi di awal kenapa perlu lisensi itu karena kan lisensi kan juga soal biaya ya Om ya, Soal biaya. keuangan klub juga selain fasilitas dan lain-lain. Jadi kan kalau kayak gitu ya belum siap nih klub-klub banyaknya. Lagian kalau di Liga Indonesia nih kalau yang saya lihat ya agak unik ya. Maksudnya gini, mereka cuma fokus ke liga aja gitu loh. Iya. Tapi pertandingannya kayak maraton dari Senin sampai Minggu tuh ada. Ada, Harusnya Kayak kan bisa NBA aja. karena itu kan NBA. permintaan dari Itu- TV. itu permintaan TV, gua tahu. Permintaan TV. Permintaan TV. Cuma kan Iya. seharusnya kan lebih bisa diakomodir, maksudnya jam tayangnya nggak semuanya minta ditayangin lah. Jadi ya Nah, tapi kenapa coba tahu nggak kenapa itu minta Liga 2 di weekdays? gimana Pak? Karena Liga 2 kan juga dijual bundling sama Liga 1, dijual ke Entek. Itu kan dijual terpisah ke tim lain. Mungkin beda cerita tuh, bisa langsung face to face tuh antara Liga 1 dan Liga 2. Iya. Bisa jadi udah packaging itu Liga 1 Liga 2 Iya, satu paket. kenapa di packaging? Kenapa nggak dipisah aja? Ya kalau permintaannya MT gue mau ambil tapi Liga 2 gue ambil juga ya. Ya kenapa tarik Entek? Kenapa nggak tarik ke grup lain? Nah, bisa begitu, Sekarang kan? kayak gini, IPL sama Champions League Division kan beda Beda. Asia, beda pengelola liga. Iya, Ya kan? gua tahu. Seri A, Seri B Itali, beda pengelola liga. Kenapa nggak gitu juga kita?
Kenapa Jadi biar olahraganya bisa di Sabtu Minggu juga ya. Iya. Jadi mungkin itu akan terjadi ketika Indonesia lolos ke Piala Dunia, mau dibenahi semuanya liga-liga ya nggak? Ya, seperti yang tadi kita bilang kan. Tapi kalau kayak gitu, itu pertaruhan banget. Andai kan gagal ke Piala Dunia gimana Pak yang terjadi Pak? Itu pertaruhan banget. Andai kan gagal. Kamu sudah Piala Dunia ya? Iya, kalau makanya. misalkan ini Karena dari tadi kan masih ngawal Piala Dunia ya. menurut gua ada mimpi ketua umum yang Mimpi mau besar. mimpi besar Mimpi mau besar. Indonesia lolos ke Piala Dunia. Iya, kita ini Ketika bangsa lolos besar ke Piala ya. Dunia, semua kan Mata tujuh pada Indonesia. euforia Indonesia dong. Berarti kan semua harus dibenahi nih. Iya. Cuma pakai tuh vibes-nya baru lah liga benahi. gue kayak gitu nggak setuju. Kalau lu kayak gitu lu sama aja menggadaikan masa depan sepak bola Indonesia. Masa gua sepak nggak bola setuju. Indonesia digadaikan dalam kelolosan ke Piala Dunia. Ini sekarang kalau kita nggak lolos ke Piala Dunia nih, kita nggak lolos, liga nggak dibenerin. Kedepannya mau gimana? Kalau timnas sudah kelar kan? Ya emang udah digadaikan pegadaian Liga 2. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh. Sekarang timnas diisi sama pemain Belanda. Media Belanda kan melatih timnas kita. Dan berarti kan apa? Timnas doang kan? Emang ada media Belanda membahas Liga Indonesia? Kagak ada tuh. Ya kan? Artinya apa? Nggak ada tuh fokusnya dunia atau fokus Eropa atau fokus Belanda lebih tepatnya mematikan Liga Indonesia. Nih. Saat ini yang bisa dilakukan Indonesia adalah seperti itu. You yakin berdua kalau dengan pemain lokal Indonesia ke Piala Dunia? Ya, tapi oke, gue nggak bahas itu ya. Tapi sekarang gue bahasnya Liga 2 itu Om. Iya. Harus punya kota sendiri dan klub besarnya harus punya kekuatan suara. Itu gue setuju banget tuh. Harus ada persen gue setuju. Iya. Setuju banget gue. Tapi nggak perlu nunggu sampai lolos ke Piala Dunia atau enggak. Itu gue Secepatnya setuju kalau tuh. bisa. Itu gue setuju gue. Itu masukan Dan yang juga bagi gua Om, mau Liga 1 Liga 2 yang verifikasi lisensinya harus ketat orangnya, jangan semua di nego-nego. Kalau emang tuh sudah layak, udah kasih layak. Maaf nih, gua gak suka lihat Liga 2 kalau main di stadion kayak aduh maaf ya Subang ya, maaf kalau Subang Kudus juga. Kudus ya oke lah, Kudus ya so-so lah masih terima lah. Bayangin kalau misalnya gini nih Om, Serang nih kan di sana Liga 3 Nasional nih atau Liga Nusantara promosi dan Liga 2 di stadion itu yang berdebunya itu. Wow. Gimana emang? Di Anyer. Bukan di Serang, namanya apa stadionnya lupa apa yang di komplek militer tuh. Itu kan lapangan Santiago dulu butuh lapangannya. Main lagi Liga 2, Masya Allah, mau dibawa kemana nih bola kita nih? Bahkan di Liga 1 pun masih banyak stadion yang kurang bagus juga ya sebenarnya. Sekarang Om, PSIM aja naik Liga 1 stadionnya belum tentu nih lolos verifikasi. Apa Mandala Krida ya? Mandala Krida. Oke lah, masih oke lah. Cuma kan kalau dilihat dari verifikasi Liga 1 nggak memenuhi, harus direnovasi gede-gedean. Nah, sudah pada aja Agus Salimnya lolos. Ya udah kalau gitu. Main di Bangkuwarjo. Berarti membuktikan kan bahwa Liga Indonesia ya. Tapi ini kan persoalannya mau Liga 2 nanti pakai perter sendiri. Persoalannya kan masalah SDM juga di dalamnya. Yang harus kita tahu. Iya nggak? SDM Liga LIB. Ya SDM enggak SDM itu dari seluruhan. Itu kan adik terpatik secara wasit. Kan SDM juga itu. Ya kan? Ada SDM juga yang harus banyak dibenahi kan. Maksud gue ya harusnya kalau mau dibenahi ya secara menyeluruh, artinya begitu kan. Artinya maksud gue kembali ke Andik tadi menurut gue ya harusnya nggak usah seperti itu dulu lah. Ya. Tapi maksud gue lebih baik dia secara datangi langsung lah PSSI yang berkepentingan lah, PSSI dia kayak anak Diskusi ini aja. bapaknya lah ya kan, dia ada jadi seperti ini. Memang Belanda Om, kelamaan kayak gitu. Tapi memang zaman gue itu memang harus begitu sih. Cuma gue setuju sama Andik biar buka aja sekalian biar yang lain tahu juga. Jadi orang tahu. Kita ngomong soal wasit nih Om, ngomong soal wasit. Gue gak yakin nih wasit ini pada nggak bisa memimpin bagus. Bisa sebenarnya. Ini semua masalah political will. Buktinya Liga 1 sekarang nggak ada VAR. Hampir bukan bilang nggak ada ya, ada tapi dikit. Ya. Wasit error masih ada, tapi dikit. Tuh, yang si Mik sikut ini Oh iya. pas kemarin Lolos dari VAR. Iya. Nah, tapi kan Liga 2 ini parah Om. Gimana lagi Liga 3, gimana lagi Liga 4? Kalau nggak ada political will-nya dari para pengurus PSSI, apa yang mau diharapin dengan Liga 2 jangan seperti terus-menerus? Malah kalau Bapak pernah lihat di salah satu forum tuh malah ada yang ngomong tim-tim Liga 2 tuh berebut nggak ada yang mau ditayangin. Kenapa itu? Ya soalnya gini, sudah ditayangin, duitnya pun dapat dari hak TV yang nayangin juga dikit, itu hanya nggak ada artinya, ya kan? Nggak bisa. Nah, udah itu pun kan dapatnya dari apa via LIB. Iya. LIB pun tuh akan dipotong sama denda komdis, ya kan? Loh, iya dong, ya kan gitu. Ujungnya kan nggak arti duitnya, ya kan? Mending nggak usah ditayangin. Ya setayangin, gue bisa menang, paling gue menang ada ulang gol Liga 1. Dan bebas berkreasi ngapain aja, nggak kelihatan. Ngapain aja.
enggak. Makanya tadi gue bilang kembali ke adik begini kan nggak ada respon dari PSSI juga. Nggak ada respon juga dari LIB. Karena udah dianggap hal biasa nggak sih Pak kalau kayak gitu? Bukan, ya karena ya lu ngapain juga lu mesti begitu lu. Ya udah chaos aja kita nggak usah ada apa dan nggak ada dampaknya juga. Omongan gitu ke sepak bola nasional. Sepak bola begini aja masih terus begini kan. Artinya kalau dia datang dia kasih tahu argumen, ya pasti kan ada Action. solusi, ada action. Nah, soalnya ngomong ke Pak Erick Thohir kan ketemu. Iya, Erick Thohir kayak Gimana? Contohin. Lu jadi Andi. Keras, apa ada meninggal ya, yang keras katanya. Lu jadi Andi coba. Gue kok sama bisa. Gue telepon, Pak Erick saya ingin ketemu. Saya ada masalah di Liga 2. Saya sibuk. maaf saya rapat. Saya sibuk mau sumpah oleh Romani. Gimana lu? Kalau nggak bisa ini demi masa depan Liga kita, Pak. Saya Ada sibuk. diaspora, ada Saya diaspora. timnas mau ke Piala Dunia. Ayo gimana jawabannya? Ya saya ikut deh, bukan. Jadi penonton lah. Masukin saya deh ke squad. Oke. Industri PSSI sebenarnya apa yang harus dilakukan PSSI untuk Liga 2, Liga 3 dan Liga 4 ke depannya? PSSI dulu nih. PSSI lah. Ganti nama PSSI ganti nama, udah Amsyong tuh nama PSSI itu udah Amsyong tuh. Bosian doang kayak. Udah mulai jauh-jauh kemana-mana pala dong. Udah ganti nama. Masa di nama doang Pak kayak Ganti nama dulu deh, dan ganti nama tuh pasti kan akan merubah feeling gua ya, merubah tiba-tiba punya napas baru nih para pengurus PSSI-nya. Jadi ini apa dong? FFI. Football Federation Indonesia. FFI lah, FSP lah, Kampen lah, apalah. Nah, terus buat Pokoknya ganti dulu nama PSSI. grassroots-nya gimana? Buat pembinaan ke apa? Udah Pembinaan masuk yang dulu dan Liga 2 kan, tahu kan Nah, Liga 2 Liga kan? 2-nya ya. Liga 2 nih bikin badan sendiri, ya kan? Itu dulu bikin motor sendiri. Jual aksiannya yang benar, ya kan? Bisa dari MTEK. Dari Liga 1 dibedakan lah ya. Iya. Ah. Kalau perlu juga yang membuat produksian jangan dari GTS. Apa tender kan ke perusahaan-perusahaan broadcasting yang lain, ya kan? Tidak monopoli maksudnya. Tidak monopoli. Ya. Terus apa semua dicek ulang semuanya tuh. Bagi yang Asia, bagi yang ini udah nggak usah jangan order. Kasih dulu chance, mau nggak sebenarnya dikasih sponsorship ke orang lain Ya. dengan harga yang sesuai tentunya. Kalau Ya. nggak bisa ya udah kita turunkan Liga 3 gitu. Oke, berarti Atau diganti sama Liga 3 yang memang punya sporting right untuk naik dan mampu gitu. Lu nggak mau naik gue nih, gue ada pendapat sendiri nih. gimana? Tenang Gi, ada porsinya Gi. Oh, gitu? Iya, oke. Kalau gue malah lebih ke reformasi lagi sih badan liganya. Kalau Ganti nama termasuk. Ganti nama iya. Ganti nama, katanya. Lagi-lagi ya, contohnya Jepang kan. Tahun 92 dia buat J-League, JFL, dari JFL jadi ke J-League. Tapi dia kan verifikasi dulu pelan-pelan tuh. Yang layak nih berapa klub nih, 10 doang. 10 dulu nih ikut nih J1 nih. Nanti beberapa tahun lagi verifikasi lagi, tambah lagi 6 atau 7 klub, tambah lagi buat di J2, dan seterusnya. Dan apa namanya, kalau buat Aksiar ya gak tahu ini bakal berhasil atau enggak. Cuma gue sebenarnya terinspirasi, kalau daya jual Indonesia masyarakat pada tinggi, enaknya apa? Aksiar buat para penonton yang menonton pertandingan aja, bayar untuk pertandingan, paham nggak? Kayak NBA. Oh ya. Tapi dengan harapan kalau daya jual masyarakat Indonesia tinggi, itu sebenarnya menurut gue kayak cukup ideal nih. Karena kan di Indonesia juga sebenarnya masih banyak nih yang pilih-pilih pertandingan doang kan. Iya. Tapi dengan resiko emang bakal ada kesenjangan juga di pendapatan klub. Atau juga kasih juga opsi buat klub memberikan menjual dia punya home yang nggak diliput sama TV nasionalnya ke tim daerah. Iya. Tidak. Oke. Kalau gue gini aja lah, apalah arti sebuah nama, ya kan? Nama LIB udah berganti-ganti banyak operator liga dari BLI, Dalam sama aja dalamnya. Nah, makanya itu lah maksud gue. Sekarang nih LIB diganti aja, baru tapi orangnya sama. Nggak usah, LIB udah fokus Liga 1 fokus deh. Nah iya, artinya kan orangnya sama. Gue berani nih, ini gue pribadi ya, gue berani megang Liga 2 kalau saya ada Gue TV. tahu kapasitas lo, Om. Untuk itu gue tahu kapasitas lo. Makanya gue bilang kalau gue jadi ketua PSSI, lo jangan kan Liga 2, Liga 1 lo gue tunjuk semuanya malah. Nah, saya jadi apa Om? Iya kan, malah itu loh. Oh, lu minta jabatan kan ordal. Minta jabatan, lu mesti apply dulu baru minta jabatan. Ya, parah, Emang Pak. nepotisme kita. Ya Pak, kita berjuang bersama di sini Pak. Lain kolam ini. Belum ada yang nongkrong dulu ya di sini nih. Kayak gitu. Jadi ya, Siap jadi ketua PSSI? Bukan. Harus seperti itu Pak. tapi kan Gue berani adu Liga 2 Liga 1, gue berani aduin.
Tapi kan bias. Kalau memang ada kesempatan ya Pak ya. Ya dengan itu kan tadi bias. Itu liga bobrok, liga apa yang bobrok nih? Liga 2, liga 1, apa liga 3, Liga Indonesia. Semuanya. Ya, Likong. nggak bisa juga ya. Kan Liga Malaysia kan pernah di Selangor tuh. Iya. Oke, coba deh pandangan lu. Nah. Liga Malaysia pernah nggak ada kayak seperti ini mirip-mirip pemainnya misu-misu gitu? Habis apalagi pemain Malaysia dia sempat disiram air keras ya? Kalau bisa bisu mah ada, tapi masalah gaji. Konteks tuh yang atas. Ya maksudnya dia misu-misu nggak tuh ada yang bikin story segala macam sampai udah diancam loh kayak gitu. Kalau Bin Saudi seingat gue nggak ada, tapi langsung dikasih ini disiram air keras terus rumahnya dibobol. Kalau itu beda isu. Oke, yang gue kan berarti kan bukan ininya, bukan kan pemain ini yang beraksi kan pemain. Berarti pemain anggaplah ya. Itu banyak lah, karena berarti pernah merasakan itu kan. Bukan pemain. Soalnya di Malaysia ini agak unik nih. Pernah. JDT kan berdiri sendiri nih, tim-tim bawahnya kayak nggak imbang. Ada nggak mereka ada Nah, kalau itu menurut gue lebih ke salah tim yang di bawahnya. Iya. Udah tahu JDT tinggi itu kenapa mereka nggak mencoba untuk upgrade? Justru mereka meminta JDT untuk menurunkan standar. Nggak bisa. Tapi kalau ngomong Liga Malaysia itu juga federasi salah. Dia pun telat memverifikasi klubnya kelayakan klubnya. Iya. Dulu kan yang benar PT yang benar dia organize itu sebagai community cuma JDT. Selangor aja telat menjadi company. Itu baru dilakuin tuh tahun 2020 kemarin. Jadi sebelum 2020 semuanya tuh masih FA. CFA. Sekarang tuh udah FC, tapi meskipun udah dijadiin FC, pengelolaannya tetap FA juga. Tidak Jadi cuma FC, nama doang. Jadi istilah gini, istilah tuh udah PT tapi mental-mentalan masih mental perserikatan. Sami mawon. Tapi kalau di Liga Indonesia yang udah mencakup nama PT dan pengelolaan terbaik menurut Bapak siapa di Liga Indonesia? Ya baru Bali Persib udah 2. 2 klub itu. Gimana tanggapannya? Maaf nih, gue lebih cuma 2 kalau gue yang udah Liga Indonesia kita benar-benar saat dia ini. korporat sejati ya. Sekronis itu ternyata Pak masalahnya Pak. Ya sebenarnya sih Dewa juga sudah mulai bagus. Ya oke lah, sekarang ya Dewa. Dewa juga oke kan. Sebenarnya kan juga Belum. Sebenarnya kan sudah semua klub juga mau menata ke sesuatu yang lebih baik. Andi. Artinya kan itu kan. Artinya kan kalau dibarengi semua dengan tatanan yang lebih baik akan menjadi lebih baik. Ya kan? Nah saat ini kan tim nasional kan sudah lama tidak ada prestasi. Senior kita ngomong ya tim nasional senior. Sudah lama nggak ada prestasi. Bukan lama emang Ya nggak sudah ada. lama kan. Kelamaan, Tahun 91 lah terakhir kan. 34 tahun. 91 terakhir kan SEA Games, habis itu kan udah gak ada lagi kan. Nah, artinya kan kalau ini bisa berprestasi, bisa memberikan dampak positif yang ini kan juga bagus, ya kan. Bisa seperti itu kan. Cuma artinya teman saya sih menyayangkan aja bahwa hanya Andit yang menyatakan dirinya sebagai wayang, yang lainnya bukan wayang. Tapi kalau ngomong-ngomong soal prestasi timnas bagus bakal berdampak ke liga, kayaknya masih bisa diperdebatkan tuh. Soalnya case-nya Vietnam masih gini-gini aja. Timnasnya bagus tuh padahal. Tapi tanggung, Betul. nanggung. Vietnam hanya kapasitas Asia Tenggara juga nanggung. Indonesia juga nggak mau nanggung, maunya dunia. Nah, ini kayaknya itu akhir kan? Ya kan? Dunia kan? Maunya dunia. Iya. Gitu kan? Kalau pilih dunia lo bayangin. Ya, cuma balik lagi. Bisa jadi pertaruhan banget tapi kan. bisa kalau jadi gitu. apa ya? Bisa jadi apa ya? Bola bisa Jadi poin lah, jadi Om rela nggak misalnya kita lagi ngumpul nih sama orang luar nih lagi di ruangan apa? Dia bilang ya kamu bagus ya untuk Piala Dunia tapi ya Belanda. kayak main Belanda ya begitu ya kamu cara kamu untuk naik. ya barusan juga ada teman sih ngomong kita ada anekdot lah ya bilang bahwa binaan KNVB dipuji-puji, Yoi. sementara binaan lokal kok dicaki-maki kan gitu Iya. kan ini kan terus ada yang ngomong ya kembali aja ke Hindia Belanda karena seperti itu kembali kan. Ya kalau saya bilang ini salah satu usaha yang menurut saya yang short term untuk dampaknya long term lah. Semoga itu yang kita doakan bersama ya. Iya. Tapi kembali pada Andik tadi, sorry Andik, berarti hanya kamu yang menyatakan diri kamu sebagai wayang. Yang lainnya Yang lainnya karena dalang. tidak ada tanggapan. Ya wes nih, ono jalur Semuanya dalang semua. Ya. jalur singio untuk melo-melo. Ngono ae. Jadi artinya bahwa hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam memakai jempol kamu segala macam untuk melakukan suatu pendapat. Ya kan? Bapak-bapak ya? Bapak Iya. Pak Andi. Artinya bahwa kita sedang berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ke depan, artinya gitu. Dengan caranya sendiri kan? Ya pasti kan juga akan ada kendala-kendala, akan ada handicap yang harus dilalui. Ya Kesuwen Om.
Kalau Oke. gua langsung pakai apa hajar blade gitu ada. Kalau berarti yang intisarinya ya, Langsung. kalau dari kubu kontra ini menyatakan bahwa Liga 2 itu harus dipisahkan aksiarnya, Harus. terus verifikasinya Kalau harus itu semua liga ya Liga 1 ya sepak bola Indonesia ya Liga Indonesia verifikasinya harus merata, terus apalagi Wah, ya pokoknya hak siar, verifikasi itu yang paling utama ya. Iya. Untuk sepak bola Indonesia lebih baik, terutama liganya. sama format kompetisinya, jangan lagi main isian Oh, isian. Format kompetisi. Udah gini Langsung liga aja. Liga 2 kayak Liga 1 juga ya. Iya. Kalau Misalnya musim full. di Kalau teman-teman dua pro wilayah ini, apa ada 2 wilayah, tapi jangan sampai 3 4 wilayah. Ya. Mau 3, mau 4, mau 5, banyak banget ya. Apa enggak? kalau saya kalau memang itu yang baik, kenapa nggak dijalankan? Oke. Itu aja kalau saya. Kalau misalkan yang di tim pro ini mengatakan bahwa mimpi ke Piala Dunia jika terjadi akan menambah fighting spirit liga-liga agar lebih baik. Semuanya. Euforia terjadi. Men-trigger. Jika di kubu kontra menginginkan hak siar, lalu juga verifikasi, terus juga format liga harus dirubah supaya Harus. Liga 1, Liga 2, Liga 3 sampai Liga 4 jauh lebih baik daripada hari Harus. ini. Dan kalau di kubu pro berharap mimpi ke Piala Dunia menjadikan fighting spirit bahwa kita bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Meskipun belum tentu sustain ya. Kalian setuju yang mana? Tuliskan di kolom komentar kalian dan kita akan membahas lagi sepak bola Indonesia, luar atau hal-hal lainnya di Kopro Bola setiap hari Kamis jam 4 sore. Terima kasih. Sampai jumpa.